konten-konten saya yang mengingatkan teman-teman netizen untuk tidak berbuat rasis ya. Apapun itu alasannya, rasis sama sekali tidak dibolehkan ya. Kebetulan pemain Chelsea ini adalah pemain yang berdarah Afrika yang berkulit hitam teman-teman ya. Lalu kemudian ketika kemarin Kevin cedera, dianggap bahwa pemain Chelsea inilah yang kemudian menjadi penyebabnya. Padahal Kevin Dix sendiri sudah memberikan pernyataan bahwasanya penyebab cederanya saya itu adalah keputusan saya sendiri, adalah kesalahan saya mengakibatkan saya cedera. Tidak ada kaitannya dengan pemain Chelsea yang teman-teman ini serang ya, yang teman-teman ini hujat begitu ya, apalagi sampai kemudian mohon maaf ya melakukan rasis ya, menyamakan pemain ini seperti monyet, seperti kera dan sebagainya. Ya ini sangat disayangkan dan sangat tidak manusiawi ya. Kita mestinya sudah tidak lagi menggaungkan, tidak lagi memberikan kebencian atau apalagi melampiaskan kemarahan kita terhadap seseorang dengan cara keji seperti itu. Sama sekali sudah tidak diperlukan untuk saat ini ya teman-teman ya. Itu juga yang membuat saya sedikit merasa miris dengan teman-teman pecinta timnas Indonesia yang sama sekali tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, dan tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu bahwa teman-teman kita ini adalah negara Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi adat dan kesopanan. Di waktu STY ada cedera seperti ini, sedikit saya cedera tidak akan pernah dipanggil teman-teman ya. Tapi berbeda dengan Patrick Kluivert. Jadi tentu ini ada hal yang penting yang tersirat di dalam pemanggilan Kevin Dix ini. Lebihnya harap cemas dari pemain ini juga semuanya sudah berakhir, terkecuali teman-teman ini Witan Sulaiman dan Asnawi. Nah, sudah saya bahas juga di konten saya yang kemarin soal itu. Nah, saya tidak mempersoalkan soal dua pemain yang tidak dipanggil, itu semuanya hak pelatih. Tapi thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Saya tidak panjang lebar karena ada hal yang penting yang ingin saya sedikit sepil terkait dengan pemain timnas Indonesia yang kemarin mengalami cedera ketika melawan klub Inggris yang begitu sangat terkenal. Siapa teman-teman? Chelsea. Nah, ini menarik sekali, tapi saya tidak akan memberitakan tentang bagaimana Chelsea saat ini, tapi saya lebih ingin sedikit menjelaskan bagaimana kondisi Kevin Dix ya. Kevin Dix teman-teman ini adalah back andalan timnas Indonesia dan sudah memiliki 1 caps ya di timnas sejak dia diambil sumpahnya, karena waktu itu Kevin Dix bermain di Copenhagen teman-teman ya. Menariknya hari ini Kevin Dix tentu tidak bisa bermain, tidak bisa dipastikan untuk memperkuat timnas Indonesia lantaran dia mengalami cedera. Nah, soal cedera pasti ini sangat merugikan timnas Indonesia teman-teman ya, karena kita tahu Kevin Dix ini adalah pemain yang begitu sangat luar biasa ya sejak bermain di Copenhagen ya, dan dia adalah menjadi satu pemain yang seringkali menjadikan pelatih pilihan yang tepat untuk merubah situasi dan merubah strategi dan merubah permainan dalam lapangan. Nah, sayangnya pemain satu ini cedera teman-teman ya. Namun dari beberapa pemain yang dipanggil 7 pemain, Kevin Dix ini masuk salah satu di antara pemain yang dipanggil. Saya berpikir bahwasanya pemain ini tidak akan pernah dipanggil ketika mengalami cedera ankle seperti ini, karena kecil kemungkinannya untuk bisa bermain. Namun
tentu berbeda dengan pemikiran yang ada di benak Patrick Kluivert bersama asistennya, karena mungkin bahwa cedera engkelnya itu bisa sembuh secepat mungkin begitu. Patrick Kluivert itu tidak hanya menjadi legenda sepak bola Belanda dan kita semua ingat, tapi juga mampu menciptakan suasana yang baik di dalam tubuh timnas Indonesia sendiri. Karena kalau di waktu STY ada cedera seperti ini, sedikit saya cedera tidak akan pernah dipanggil teman-teman ya. Tapi berbeda dengan Patrick Kluivert. Jadi tentu ini ada hal yang penting yang tersirat di dalam pemanggilan Kevin Dix ini. Selebihnya semuanya dipanggil ya, pemain diaspora yang di luar juga semuanya sudah dipanggil, dan harap-harap cemas dari pemain ini juga semuanya sudah berakhir, terkecuali teman-teman ini Witan Sulaiman dan Asnawi. Nah, sudah saya bahas juga di konten saya yang kemarin soal itu. Nah, saya tidak mempersoalkan soal dua pemain yang tidak dipanggil, itu semuanya hak pelatih. Tapi kemudian saya sedikit ingin memberikan informasi kepada netizen-netizen Indonesia yang masih saja ya kurang baik ya cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menulis di media sosial, dan cara dia mengungkapkan kekesalannya. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu bahwa Kevin Dix itu kemarin cedera ya, lantaran berbenturan dengan salah satu pemain Chelsea, dan kebetulan pemain Chelsea ini adalah berdarah Afrika teman-teman ya. Nah, itulah kemudian yang menjadi penyebabnya kenapa saya sedikit mengangkat persoalan ini ya. Di konten saya banyak sekali ya konten-konten saya yang mengingatkan teman-teman netizen untuk tidak berbuat rasis ya. Apapun itu alasannya, rasis sama sekali tidak dibolehkan ya. Kebetulan pemain Chelsea ini adalah pemain yang berdarah Afrika, yang berkulit hitam teman-teman ya. Lalu kemudian ketika kemarin Kevin cedera, dianggap bahwa pemain Chelsea inilah yang kemudian menjadi penyebabnya. Padahal Kevin Dix sendiri sudah memberikan pernyataan bahwasanya penyebab cederanya saya itu adalah keputusan saya sendiri, adalah kesalahan saya sendiri yang mengakibatkan saya cedera. Tidak ada kaitannya dengan pemain Chelsea yang teman-teman ini serang ya, yang teman-teman ini hujat begitu ya, apalagi sampai kemudian mohon maaf ya melakukan rasis ya, menyamakan pemain ini seperti monyet, seperti kera dan sebagainya. Ya, ini sangat disayangkan dan sangat tidak manusiawi ya teman-teman ya. Kita mestinya sudah tidak lagi menggaungkan, tidak lagi memberikan kebencian atau apalagi melampiaskan kemarahan kita terhadap seseorang dengan cara keji seperti itu. Sama sekali sudah tidak diperlukan untuk saat ini ya teman-teman ya. Nah, itu juga yang membuat saya sedikit merasa miris dengan teman-teman pecinta timnas Indonesia yang sama sekali tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, dan tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu bahwa teman-teman kita ini adalah negara Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi adat dan kesopanan. Tapi perilaku kita pada saat mendukung timnas Indonesia sama sekali tidak tercermin di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia yang apa ya teman-teman ya. Saya sendiri bingung harus mengatakan apa. Jadi saya hanya bisa berharap teman-teman hentikan rasis ya, seperti yang saya katakan tadi. Fitnah, rasis, menyerang pribadi para pemain atau para tim-tim yang mengalahkan kita itu bukanlah contoh yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, bukan hanya saya sebagai pecinta timnas Indonesia sejati, tapi Kevin Dix sendiri marah teman-teman. Bayangkan ya,
jangan sampai kemudian kita berpikir nantinya bahwasanya kalau Kevin Dix gini. Maksud saya gini. Meskipun ini tidak bisa juga diragukan apa yang dikatakan apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran, bahwasanya kita tahu bahwa Elkan Baggett itu tidak ingin dipanggil oleh STY ya. Berawal dari persoalan itu kemudian netizen Indonesia itu banyak sekali mencaci maki Elkan Baggett. Meskipun Elkan Baggett itu tidak aktif di media sosial teman-teman ya, karena memang dia tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang yang tentu saya katakan tidak jelas adab dan moralnya begitu, kesopanannya juga agak rendah begitu. Tentu itu yang tidak diinginkan oleh Elkan Baggett. Berbuntut itu ketika Elkan Baggett kemudian menolak kembali apa yang diminta atau di pemanggilan begitu tepatnya oleh Patrick Kluivert, Elkan Baggett ini juga menolak. Dikatakannya bahwa berikan saya kesempatan. Ya memang di atas kertas jawaban seperti itu sebetulnya adalah jawaban yang paling tepat. Tapi kita boleh-boleh saja berpikir. Saya tidak mencoba untuk memframing ya. Saya juga tidak mencoba untuk bikin opini ya, agar kemudian ini menjadi opini menjadi perbincangan yang sangat banyak atau melebar di media sosial. Tidak. Saya hanya mengatakan bahwa kita boleh saja berpikir bahwasanya Elkan Baggett itu boleh jadi tidak menyukai netizen Indonesia yang seringkali menghujat, mencaci maki dan seperti tidak menghargai usaha-usaha apa yang sudah mereka lakukan begitu. Nah, ketika sedikit ada persoalan maka seperti menyerang kepribadian, seperti menyerang sifat pemain itu barangkali yang mesti harus kita jaga, itu barangkali yang mesti harus kita perhatikan teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi bahwa coba teman-teman berkaca kepada diri sendiri. Nah, ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak sopan itu hendaknya dihentikan. Kita coba belajar dari orang-orang Eropa ya, ketika ya sih memang kita dan Eropa berbeda. Kultur kita memang juga berbeda, adat istiadat kita berbeda. Tetapi saya pikir kalau perbuatan baik itu harusnya kita jauh lebih baik ya teman-teman ya dari mereka. Karena toleransi kita cukup tinggi antar sesama begitu kan. Toleransi kita cukup tinggi. Namun anehnya faktanya di lapangan justru kita mudah sekali tersulut hal-hal yang tidak penting begitu. Berbeda dengan Eropa. Eropa lebih cuek ya terhadap hal-hal yang berbau-bau seperti ini gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada teman-teman, hentikan hal-hal yang seperti itu tidak baik. Itu contoh yang betul-betul tidak memberikan edukasi, tidak memberikan nilai lebih, tidak ada value-nya begitu teman-teman ya. Kalau saya mengatakan seperti itu. Jadi tolong dihentikan ucapan-ucapan semacam itu dan hargai apa yang dikatakan oleh Kevin Dix sebagai orang sebagai pemain yang kita sangat tentu cintai ketika saat ini mereka membela timnas Indonesia. Toh pada akhirnya suatu saat nanti ini dia nih seperti sekarang ini Kevin Dix akhirnya juga dipanggilkan pada akhirnya. Itu artinya Kevin Dix ini tidak hanya bukan mengalami cedera besar ya teman-teman ya, karena kalau sempat dipanggil itu berarti tim dokternya sudah bisa memastikan sedikit demi sedikit bahwa Kevin Dix nanti ini akan bisa sembuh dan bisa bermain ya, entahlah nanti bermain melawan Australia yang beberapa hari lagi ini atau melawan Bahrain, makanya itu dia dipanggil. Tetapi ketika nanti Kevin Dix sudah bermain untuk timnas Indonesia, rasis yang kalian lakukan itu, cemooh-cemoohan atau kebencian-kebencian yang kalian lakukan terhadap pemain Chelsea ini yang berdarah Afrika ini teman-teman ya, itu tidak akan bisa dicabut. Itu menjadi sejarah, menjadi jejak digital yang tidak pernah dilupakan. Nah, orang-orang dunia nanti akan mengatakan bahwa oh rupanya ternyata orang Indonesia itu hanya seperti ini ya, hanya sebatas ini ya kecerdasannya ya, hanya sebatas ini ya kemampuannya ya, hanya sebatas ini ya cara mereka menyikapi persoalan-persoalannya. Ya, sungguh sangat disayangkan kalau kemudian
kita sebagai orang Indonesia yang menghargai tata dan adab kesopanan itu, kemudian kita dicap menjadi warga yang tidak memiliki sopan santun, teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong, kita masih ada 4 pertandingan, dan di dalam 4 pertandingan tersebut tentu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang berkulit hitam nantinya, seperti misalnya di Bahrain ya, saya lupa, tapi orang-orang Timur Tengah itu pasti ada 1-2 orang-orang yang berkulit hitam. Nah saat itulah kita diuji untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata rasis atau kebencian terhadap mereka, seperti itu. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat video ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Semoga apa yang saya lakukan selama ini memberikan edukasi, terlepas cara saya membawakannya mungkin ada yang tidak terlalu suka atau mungkin tidak terlalu menarik, tapi minimal saya ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dengan cara dan style saya sendiri. Karena tidak mungkin ya teman-teman, saya harus merubah cara saya berkomunikasi atau menyamakan cara saya berkomunikasi dengan Deddy Corbuzier misalnya, cara saya berkomunikasi dengan Tommy Welly misalnya. Tentu tidak bisa, karena ini adalah style kita seperti ini ya seperti ini. Pasti banyak kekurangan. Kalau misalnya teman-teman mau mengkritik cara saya berkomunikasi, mau mengkritik style saya dan bagaimana saya membawakan konten ini, ya silakan. Saya berbesar hati untuk menerima kritikan-kritikan dan masukannya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.